Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang lebih lama daripada nungguin seorang perempuan make up? Betul, jawabannya adalah nentuin mau makan apa. Udah aja kita misalnya buka nih aplikasi put gitu deh. Yang makanan-makanan gitu kan. Nggak kerasa udah jam makan siang, sejam lewat tuh milih makanan doang. Ujung-ujungnya kagak milih juga. Tuman. Emang sih kalau milih makanan kan kita harus hati-hati ya. Kadang makanan itu bisa bikin kita alergi lah, kesedek lah, atau jangan-jangan nih bisa sampai meninggoy. Tapi emang ada ya makanan yang bisa bikin kita sampai kalau misalnya makanan itu mengandung senyawa berbahaya atau racun, ya make sense ya bikin nyawa kita hilang. Tapi ini masalahnya, makanannya itu nggak ada racunnya dan juga nggak ada senyawa yang berbahaya loh. Tapi tetap bisa ngambil nyawa kita. Salah satunya nih, ada makanan dari Jepang namanya Chuka Idako. Nah, Chuka Idako ini merupakan bayi gurita. Dan bentuknya itu mentah tanpa dimasak. Sebenarnya masakan ini termasuk masakan ekstrim. Dan beberapa orang doyan nih makan makanan ini. Dan ternyata Korea Selatan nih mirip-mirip kayak Jepang. Di sana ada makanan yang namanya sanakji. Jadi ini gurita hidup dipotong kecil-kecil tentakelnya dan dimakan gitu aja. Nih, lihat videonya. Waduh, kita-kita yang nggak sengaja nih nelen biji semangka aja udah ketar-ketir. Ini orang pada kagak takut ya guritanya bertelur di dalam badan. Jadi sebenarnya nih, fun fact, tentakelnya itu guritanya udah pada mati. Cuman ada aktivitas saraf berlebih yang bikin dia masih gerak. Ini agak sedikit mirip sama ekor-ekor cicak gitulah ya. Nah biasanya orang-orang Korea supaya nggak terlalu geli nih pas makannya. Mereka itu ambil sedikit sanakji terus dimasukin ke minyak wijen dan juga saus gochujang. Katanya sih biar nggak kerasa amis gitu dan fresh pas dimakan. Menurut para pecinta kuliner, teksturnya yang kenyal dan berlendir itu justru menjadi daya tarik tersendiri. Padahal mah kalau nyari yang kenyal-kenyal agak sedikit slimy kan, cilok depan rumah juga kayak gitu kok. Tapi emang sih kalau kita makan cilok bedanya sama sanakji, si sanakji ini kalau kita makan ada sedikit sensasi kayak nyedot-nyedot gitu loh. Mirip kayak apa sih? Kalau kalian kepo banget nih, boleh nggak sih makan sanakji ditelan langsung? Tidak bisa, Ferguson. Ini bukan obat ya. Jadi kalau makan sanakji memang harus dikunyah. Soalnya kalau misalnya kalian tidak menggigit ini makanan, yang terjadi adalah Nah soalnya kalau kalian nggak bener nih ngunyahnya, si sanakji ini dia bakal nempel di tenggorokan terus menghalangi pernafasan kita. Dan tentu saja ini yang membuat sanakji ini dinobatkan sebagai salah satu makanan paling berbahaya di dunia. Menurut Spoon University, ada sampai 6 kasus kematian gara-gara sanakji ini. Penyebabnya, orang-orang yang mengkonsumsi sanakji ini, mereka nggak ngunyah secara benar. Alhasil, tuh tentakel gurita, dia naik ke kerongkongan dan menyumbat saluran pernafasan. Serem! Saking berbahayanya sanakji ini, di tahun 2013 silam sempat dijadikan alat untuk pembunuhan. Nah, seorang perempuan bernama Yun, dia ini baru aja kelar makan sanakji kan. Tiba-tiba dia itu nggak bisa nafas dan 16 hari kemudian ia meninggal dunia. Polisi sih awalnya mikir kayak, ini mungkin cuma kejadian biasa ya, karena emang sering banget terjadi. Tapi ayah si Yun ini curiga, karena beberapa minggu sebelumnya, pacar dari si Yun ini mendaftarkan asuransi kejiwaan atas nama Yun supaya uang-uang asuransi tersebut diberikan ke pacarnya. Dan nominalnya tuh nggak kecil loh, sebesar 2 miliar rupiah. Usut punya usut, ternyata bener nih, pacarnya Yun yang namanya Kim itu, dia yang ngasih sanakji ke Yun. Nah akhirnya si Kim ini dibawa ke kepolisian untuk diperiksa atas percobaan pembunuhan. Namun karena kurangnya bukti nih, akhirnya Mahkamah Agung Korea Selatan membebaskan si Kim ini karena kurangnya bukti. Nah jadi adik-adik kalau ditawarin makan sanakji, hati-hati, siapa tahu itu cuma modus. Walaupun nih udah tahu kan si sanakji ini berbahaya, cuman orang Korea Selatan tetap aja demen. Gara-garanya gurita hidup itu katanya bisa menambah kekuatan dan juga stamina tubuh. Katanya juga nih, atlet-atlet judo di Korea Selatan itu banyak banget yang suka makan sanakji supaya mereka tambah kuat dan lebih konsentrasi pada saat latihan.
Mungkin yang di rumah boleh kalian makan sanakji supaya bisa lebih konsen nonton video aku. Dan kalian tahu ada satu makanan nih yang kelihatannya adem, ayem, damai, tapi ternyata membunuh kita secara perlahan. Makanan apa itu? Ya, itu adalah hot dog. Kalian tahu kan? Udah tahu pasti. Cuman emang ngele aja suka makan kan? Ternyata si hotdog ini kalorinya lebih rendah daripada hamburger. Jadi kalori di sebuah hotdog itu 289,7 kalori. Ini lebih rendah 5 kalori dibandingkan hamburger. Wah, tipis banget ya. Walaupun kalorinya dia lebih rendah, ternyata si hotdog ini memiliki kandungan garam yang jauh lebih tinggi daripada hamburger dan bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Ayo, masih pada ingat nggak penyakit kardiovaskular itu apa? Jadi penyakit kardiovaskular itu adalah penyakit di mana adanya gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah. Dan ini nantinya bisa menyebabkan orang itu sakit jantung ataupun stroke. Nah, asal kalian tahu nih ya, sosis-sosis di pabrik itu kadar sodiumnya tinggi banget. Sodium itu sama dengan garam ya. Ini bisa mencapai 500 gram. Belum lagi pengawet yang mereka pakai itu sodium nitrat. Nah, sodium nitrat ini kalau kita konsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Alias penyakit kanker beneran, bukan kantong kering. Bahkan nih, satu studi yang dilakukan oleh Nature Food ini membuktikan bahwa satu kali kita mengkonsumsi hotdog dengan sosis sapi bisa mengurangi hidup kita selama 36 menit. Waduh, itu cuma gara-gara konsumsi satu hotdog loh. Dari tadi ngejelekin hotdog mulu, kayaknya hamburger bagus banget nih. Enggak juga, hamburger itu juga kurang seimbang gizinya. Kalau kalian mau makan hamburger, ganti dulu rotinya pakai roti gandum dan ditambahin sayuran lagi supaya gizinya seimbang. Selain senyawa-senyawa tersebut yang memang bisa membunuh kita dalam jangka waktu yang lama, ternyata ada suatu riset nih yang membuktikan bahwa hotdog ini menjadi salah satu penyebab tersedak paling tinggi. Salah satunya yang dikonsumsi sama anak-anak umur 3 tahun. Lagian ngapain sih anak umur 3 tahun kok dikasih hotdog? Dikasih empasi lah. Walaupun banyak nih anak-anak umur 3 tahun yang keselak makan sosis dari hotdog, ternyata nggak menutup jumlah orang dewasa yang juga keselak nih makan hotdog. Emangnya mereka ini makannya gimana ya? Kayak ular kali ya? Ingat, makanya dikunyah dulu. Nah, biasanya kasus kematian gara-gara keselak hotdog nih, ini menimpa orang-orang dewasa yang lagi ikut lomba makan hotdog. Nah, mereka kan makannya berpacu dengan waktu gitu ya. Jadi cepet-cepetan nggak dikunyah, langsung ditelan. Ini nih yang menyebabkan mereka keselak hotdog sampai meninggal. Ya, sebenarnya sih makanan apapun kalau kalian nggak kunyah ya, pasti keselak lah. Kecuali bubur ya, tinggal telan. Nah, menurut Rasulullah, kalian itu harus mengunyah sebanyak 33 kali sebelum benar-benar menelan makanan tersebut. Ingat, dihitungnya di dalam hati, bukan sambil diomongin. 1, gitu. Enggak, dalam hati aja ngitungnya. Selain emang makanannya berbahaya dan cara makannya yang salah, ternyata ada juga makanan-makanan yang suka nipu kita nih. Sebenarnya mereka berbahaya, tapi malah kemakan sama kita. Ini nih salah satunya, jamur death cap. Kalau misalnya kalian lihat, ini mirip sama jamur merang kan ya. Ternyata jamur death cap ini berbahaya banget. Kalau kalian disuruh bedain aja, pasti bingung kan? Ini kalau kalian tidak sengaja menelannya, bisa. Nah, ternyata racun dari death cap ini bisa menyebabkan kerusakan hati. Dan dalam rentang waktu beberapa hari aja, dia ini bisa menghancurkan hati kita dari dalam. Dan gak sedikit orang yang gak sengaja makan jamur death cap ini sampai-sampai harus transplantasi hati demi bisa menyambung hidup. Waduh, kasihan banget. Ngerinya nih, di dalam jamur death cap itu ada kandungan racun amatoksin. Nah, si amatoksin ini tahan sama yang namanya panas. Jadi kalaupun misalnya kalian goreng, rebus, percuma. Masih tetap ada tuh kandungan racunnya. Cara tahu kalian keracunan death cap gimana? Nah, jadi kalau orang yang keracunan sama jamur death cap ini biasanya 6-12 jam akan terlihat. Awal-awal kayak mual gitu, sakit perut yang hebat. Terus tiba-tiba diare dan juga nanti akhirnya kita akan muntah-muntah. Dan yang paling parah, kita akan merasakan dehidrasi out of nowhere gitu. Dan ternyata selain menyerang hati, si racun amatoksin yang ada di death cap ini dia juga menyerang ginjal dan juga sistem saraf pusat kita. Tanda-tandanya adalah pada saat penurunan kadar urin yang drastis dan juga gula darah kita. Akibatnya apa? Nantinya kita akan menjadi koma dan berujung kematian. Dan ternyata setelah ditelusuri nih,
penyebab orang keracunan jamur paling besar itu sampai dengan 50% disebabkan oleh jamur death cap alias jamur topi kematian ini. Dan ternyata si jamur death cap ini udah dari zaman dulu banget menyebabkan orang meninggal. Salah satunya kasus di tahun 1534 di mana Paus Clement dia tuh nggak sengaja mengkonsumsi jamur ini dan akhirnya meninggal di tahun yang sama. Dan jauh sebelum itu, pada abad ke-54 Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Claudius, dia ini diberikan sebuah jamur oleh permaisurinya dan ternyata jamur itu merupakan jamur death cap. Aduh, tragis banget ya. Sampai saat ini, penawar untuk racun death cap belum juga ditemukan. Tapi kedokteran itu udah bisa mengurangi efek yang terjadi pada tubuh kita, sehingga kita masih bisa hidup walaupun dengan efek jangka panjang dari racun tersebut di dalam tubuh kita. Udah ada daging, udah ada sayur, belum afdol kalau kita belum ngomongin buah nih. Nah, punya tebak-tebakan, buah apa yang berbahaya? Buah rambutan, kalau dimakannya di tengah jalan tol. Tapi bentar-bentar, ini kita bakal ngomongin buah yang berbahaya beneran ya. Namanya aki, dan ini asalnya dari Afrika. Kalau belum pernah lihat bentuknya kayak apa, ini nih bentuknya. Sebenarnya buah aki ini masih bersaudara dengan yang namanya buah leci dan juga kelengkeng. Dan katanya rasanya itu creamy gimana gitu, kayak cream cheese. Tapi ada sedikit rasa pahit dan juga rasa pedas. Bingung gak sih? Kayak semua rasa aja ada di situ. Nah, si buah aki ini sama aja kayak buah-buah yang lain. Dia itu memiliki segudang manfaat. Salah satunya, dia memiliki vitamin C dan juga antioksidan yang tinggi. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan demam. Bahkan, dia ini katanya bisa mengobati disentri dan juga epilepsi. Tapi nih, kalau kalian mau mengkonsumsi buah aki, jangan sampai kalian makan bijinya. Karena kalau salah-salah kemakan bijinya, bisa-bisa nyawa yang melayang. Karena ternyata di dalam bijinya si aki ini mengandung suatu racun yang bernama racun hipoglisin. Nah, ini bisa menyebabkan kita mual dan muntah. Bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan koma hingga kematian. Tercatat ada 500 kasus keracunan gara-gara makan buah aki ini dan 100 diantaranya meninggal dunia. Meskipun beracun, buah aki ini sering banget dikonsumsi sebagai makanan pokok di Jamaika. Biasanya sih piringannya ya, atau teman makannya si buah aki ini dengan ikan kod yang sudah diasinkan. Cara mengolah buah aki ini gampang-gampang susah. Caranya tinggal kita cuci bersih si buah aki ini, lalu direbus selama 5 menit, airnya dibuang, diolah deh jadi apapun yang kalian mau. Ternyata kebanyakan orang yang keracunan buah aki ini gara-gara mereka ngolahnya itu salah. Kadang-kadang nyucinya nggak bersih lah, atau mungkin bijinya masih keikutan tuh di dalam makanan. Dari tadi kayaknya bahas makanan berbahaya di luar mulu ya. Mending kita langsung masuk ke Indonesia karena di Indonesia juga ada makanan yang berbahaya. Kalian pasti udah tahu dong, salah satu makanan berbahaya di Indonesia namanya tempe bongkrek. Nah, tempe bongkrek ini merupakan makanan khas Banyumas, Jawa Tengah. Sebenarnya cara pembuatannya mudah, yaitu kedelai difermentasi bersama dengan ampas kelapa. Terus tinggal ditumis deh pakai bawang cabai. Dimakannya pakai nasi anget. Sedep bener. Walaupun rasanya yang enak dan juga harganya yang murah, tapi si tempe bongkrek ini bakalan berbahaya karena dia bisa terkontaminasi bakteri Burkholderia galdioli. Nah, bakteri ini akan menyebabkan suatu racun yang namanya asam bongkrek dan juga tosoflavin. Biasanya, efek dari keracunan tempe bongkrek ini akan terlihat 12-48 jam setelah mengkonsumsi. Di mana badan kita awalnya tuh kayak pusing, lemah, letih, lesu, terus bisa sesak nafas dan akhirnya kita pun meninggal karena tempe ini. Sebenarnya banyak banget ya ada kasus keracunan tempe bongkrek ini dan udah terjadi sejak zaman penjajahan. Wabah keracunan tempe bongkrek pertama kali itu dicatat oleh Belanda di tahun 1895. Selain itu, di tahun 1931 sampai dengan 1937 banyak banget terjadi keracunan tempe bongkrek gara-gara waktu itu ada terjadi depresi ekonomi. Akhirnya masyarakat Indonesia itu ngolah tempe bongkrek sendiri. Karena nggak tahu cara ngolah yang bener, banyak yang keracunan terus meninggal. Ada sebuah buku bernama Bongkrek Food Poisoning in Java. Nah, dia ini mencatat di tahun 1951 sampai dengan 1975 ada 7.216 orang yang keracunan tempe bongkrek dan 850 diantaranya meninggal dunia.
Sebenarnya, dari tahun 1969, pembuatan dan konsumsi tempe bongkrek ini udah dilarang sama pemerintah. Tapi ya kalian tahu lah, penduduk Indonesia makin dilarang, makin gencar dilakuin. Kalau kita lihat pakai mata aja nih, sebenarnya gampang loh ngebedain mana tempe bongkrek yang masih bisa dikonsumsi dan mana yang enggak. Nah, kalau dia warnanya hijau tua kayak gini, nah ini tuh boleh dikonsumsi, masih aman. Tapi kalau warnanya udah mulai kekuningan, ini nih yang bisa membuat nyawa kita melayang. Tapi emang hidup manusia itu nggak bisa dipisahkan sama makanan ya. Mending kita langsung tanya ke warga lokal, gimana sih perasaan dan juga pendapat mereka tentang makanan. Lo tipikal orang yang pilih-pilih makanan nggak? Iya, pokoknya nggak boleh pedes dan nggak suka terasi. Iya, harus yang enak sesuai budget. Kalau sekarang karena makin tua iya sih. Kayak sekarang mikirin gizinya nggak cuma enaknya doang, terus seratnya gitu-gitu, terus dilengkapin sama sayur juga. Kalau dulu kan yang penting masuk sama kenyang aja kan. Kalau sekarang ngebatasin makan manis juga gitu-gitu sih. Enggak sih, hampir semua makanan aku suka. Ya karena aku suka semua makanan, lihat aja badanku. Kamu lebih pilih makanan yang enak tapi nggak sehat atau makanan yang nggak enak tapi sehat? Lebih baik enak sih daripada nggak enak. Kenapa? Hidup cuma sekali soalnya. Enak tapi nggak sehat. Karena makanan sehat kadang nggak enak, hambar. Kalau sekarang pilihnya middle sih, jadi gue sih tipenya selingan ya. Misalnya kemarinnya udah makan nggak sehat nih, terus manis-manisan kayak gitu. Besokannya gue timpal lagi sama makanan yang sehat. Tapi mungkin agak nggak enak juga, jadi diselingin aja sih. Selama ini sih makanan yang enak tapi nggak bagus kesehatan, nggak bagus buat kesehatan hampir semuanya. Ya karena hidup cuma sekali, jadi aku menikmati apapun yang ada. Kalau misalnya lo cuma bisa makan satu jenis makanan seumur hidup, lo mau makan apa dan kenapa? Soto Betawi kali ya? Doyan banget gue, pokoknya kalau di restoran kalau udah buntu, ya soto Betawi. Karena gue orang Betawi juga kali ya. Mau makan soto kuning buatan nenek, soalnya enak banget. Sate ayam, nggak apa-apa, nggak ada alasan tertentu. Karena gue suka sate ayam. Sop iga ibu gue. Karena itu enak banget, kayak sop iga di restoran pun yang lebih enak tuh sop iga ibu gue, itu pokoknya enak banget. Sop iga ibu gue, tapi buatan ibu gue. Tapi kalau ditanya-tanya, lu pada demen nggak yang namanya seafood? Gua mah kalau udah namanya seafood, demen banget tuh yang namanya kerang. Wih, sedap bener. Tapi kalau dikasih kerang dari Teluk Jakarta, gua mah mikir-mikir lagi. Ini karena Dinas Kesehatan DKI Jakarta udah ngelarang kita semua buat mengkonsumsi kerang hijau dari Teluk Jakarta. Bukan karena mereka pelit, tapi karena di Teluk Jakarta itu udah terjadi pencemaran yang sangat parah. Jadinya, kerang-kerang yang ada di situ itu mengandung logam beracun. Nah, pencemaran lingkungan ini berdampak banget sama populasi kerang hijau di situ. Karena kenapa? Kerang itu ternyata memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat. Jadinya, kalau misalnya tempatnya kotor, ya banyak banget logam yang diserap sama si kerang-kerang tersebut. Contoh nyatanya aja nih, 1 kilogram kerang hijau itu tuh bisa menjernihkan 10 liter air dalam waktu 1 jam. Kok bisa ya? Jadi ini ternyata gara-gara si kerang hijau tidak memiliki organ hati. Sehingga apapun yang ia serap ke dalam tubuhnya, ya langsung dia tampung, termasuk logam berbahaya. Kalian pada tahu nggak gimana kondisi Teluk Jakarta sekarang? Masih mau konsumsi kerang hijau dari situ? Jangan-jangan nih kalau kita terlalu sering makan kerang hijau dari Teluk Jakarta, badan kita lama-lama kayak Iron Man tuh, jadi besi semua isinya. Nah, ada sebuah penelitian meneliti kerang hijau di Teluk Jakarta. Dan ditemukan bahwa di dalam kerang hijau tersebut banyak banget logam berat seperti timbal dan juga merkuri. Kalau kita tahu nih, wah merkuri berbahaya gitu buat kulit. Nah ini udah mau dimakan. Nah si merkuri ini kalau misalnya masuk dalam jumlah besar ke tubuh kita, itu bisa menyebabkan sakit tenggorokan, sakit perut, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Selain pada orang dewasa, ternyata efek dari logam berat dan juga timbal ini berbahaya banget buat anak-anak. Salah satu contohnya adalah gangguan perilaku, terlambat pubertas, dan yang paling serem, penurunan daya ingat. Kan nggak enak ya kalau tiba-tiba dia lupa gitu sama orang tuanya. Tapi emang kebiasaan nih, orang Indonesia dikasih teori doang, bebel. Nih, gua beri paham lu.
Bahaya mengkonsumsi kerang hijau itu nggak cuman dari Teluk Jakarta. Tapi dimanapun kalau misalnya lingkungannya tercemar, pasti kerang hijaunya berbahaya untuk dikonsumsi. Contoh kasusnya nih, ada 32 orang di Cirebon yang mereka itu makan kerang hijau dan setelah itu merasakan pusing, mual, dan juga muntah. Dan mundur ke beberapa tahun kebelakangan, ada 3 orang yang tewas dan belasan orang lainnya itu dirawat di rumah sakit cuman gara-gara mengkonsumsi kerang hijau ini. Emang lain kali kalau mau mengkonsumsi kerang hijau lebih baik hati-hati ya. Kita harus tahu dulu nih, sumber si kerang hijau ini dari mana diambilnya. Lebih baik kalau kita mengkonsumsi kerang hijau yang udah dibudidaya terlebih dahulu. Capek ngomong, sekarang udah kelar, enakan gue lanjut makan. Lupa deh, jangan lupa tetap kepo, tetap belajar karena dunia suka kurang ajar. See you on next video.